Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqi wa midada kalimati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sejumlah makhluk yang Ia cipta dan sejumlah yang Ia hendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan nama saya Heri Haryadi, mahasiswa STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pasar modal dan bursa efek, lebih mengerucut kepada materi konsep dasar pasar modal. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita mengacu pada konsep dasar pasar modal, kita kupas terlebih dahulu tentang pengertian pasar modal. Menurut Sunariyah atau para ahli pasar modal mengatakan bahwa pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, suatu pasar atau tempat sebuah gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan juga jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Nah, teman-teman sekalian, kita simpelkan saja atau kita mudahkan saja pengertian dari pasar modal ini. Jadi pasar modal ini bisa dikatakan sebagai sebuah tempat, namun tempat yang terorganisasi, bisa berupa sebuah gedung yang dimana berfungsi untuk memperjualbelikan surat-surat berharga atau yang disebut dengan efek, baik itu obligasi dan lain sebagainya. Itu secara simpel dan mudahnya dari pengertian pasar modal itu sendiri ya teman-teman. Dan yang dimana yang berperan di sana adalah orang-orang yang memperjualbelikan efek tersebut atau bisa disebut dengan para investor dan juga para perantara dari perdagangan efek tersebut. Kegiatan pasar modal adalah kegiatan investasi, dan investasi ini merupakan kegiatan penawaran ataupun penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti penanam modal ataupun investor dapat keuntungan dari modal atau saham yang telah ditanam. Kegiatan pasar modal ini teman-teman lebih mengerucut pada penanaman modal seorang investor atau orang yang menginvestasikan modalnya kepada sebuah perusahaan ataupun pada sebuah saham. Tentunya teman-teman, jika seorang menanamkan modal ataupun saham, investor ini tentu menginginkan keuntungan suatu saat nanti yang bisa diraih ataupun bisa didapatkan. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek, dan bursa efek adalah tempat ataupun ruangan atau gedung yang digunakan sebagai tempat transaksi efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, dan juga surat bukti lainnya yang lazim yang disebut sebagai dengan efek dan dapat diperjualbelikan. Nah, istilah-istilah pasar modal tersebut ataupun pengertian dari pasar modal tersebut yang saya terangkan semoga kita bisa memahaminya. Dan step yang kedua yang akan kita jelaskan adalah tahap yang kedua dari konsep pasar modal ini adalah macam-macam pasar modal tersebut. Macam-macam pasar modal ini dalam menjalankan fungsinya teman-teman, pasar modal dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah pasar perdana atau disebut dengan primer market, dan yang kedua adalah pasar sekunder atau sekunder market, dan yang ketiga adalah pasar ketiga atau 3D market, dan yang keempat adalah pasar keempat atau 4 market. Satu persatu dari pasar ini kita akan bahas dan kupas secara tuntas ya teman-teman. Yang pertama adalah pasar perdana atau primer market, yang dimana pengertian dari pasar perdana ataupun primer market ini teman-teman adalah penanaman tempat penanaman ataupun penawaran saham
dari perusahaan yang menerbitkan emiten kepada investor dalam waktu yang ditentukan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Teman-teman sekalian, jadi pasar perdana atau primer ini adalah tempat penawaran saham atau tempat penjualan saham namun memiliki jangka waktu yang telah ditentukan oleh orang-orang yang memiliki saham tersebut. Nah, jika emiten tersebut teman-teman atau saham tersebut telah melewati waktu yang ditentukan, maka akan dialihkan kepada pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder ini adalah lanjutan dari pasar primer, yang dimana memiliki arti pasar penjualan saham setelah saham melewati pasar primer. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Yang dimaksud dengan kurs efek di sini adalah naik turunnya harga efek tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pasar sekunder ini adalah peralihan saham ataupun surat-surat berharga yang dialihkan dari pasar modal sekunder ke pasar modal primer. Terbalik teman-teman ya. Yang dialihkan kepada pasar modal sekunder yang tadinya diperjualbelikan di pasar modal primer. Teman-teman sekalian, di sini ada kurs yang dimana bisa disebut dengan naik turunnya sebuah efek. Nah, naik turunnya sebuah efek itu disebut kurs ini ditentukan atau bisa terjadi karena tarik menarik oleh permintaan penawaran dari efek tersebut. Jika efek tersebut banyak diminati, maka kurs tersebut akan meningkat. Kurs dari efek tersebut akan meningkat, tentu harga jual efek tersebut juga akan naik. Bagi efek yang memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat listing, efek tersebut dapat diperjualbelikan di luar dari bursa efek itu sendiri, teman-teman. Jadi untuk masuk kepada pasar sekunder ini, efek-efek yang akan diperjualbelikan di pasar sekunder harus memiliki harus sudah masuk pada persyaratan listing. Fungsinya untuk apa? Agar mereka dapat memperjualkan efek tersebut di pasar sekunder ataupun di bursa efek itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pasar yang ketiga atau trade market, yang dimana artinya adalah merupakan tempat penjualan saham atau sekuritas di luar dari bursa efek. Biasanya disebut dengan istilah open the counter market. Pasar yang ketiga ini atau 3D market ini merupakan teman-teman adalah di mana penjualan efek tersebut di luar dari bursa efek, komunitas bursa efek, dan disebut dengan open the counter market. Di Indonesia sendiri, pasar ketiga ini sering disebut dengan bursa paralel. Jadi memiliki dua sebutan ya teman-teman. Bisa disebut dengan open the counter market ataupun bursa paralel, khususnya di Indonesia itu sendiri. Dalam pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh perusahaan Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Nah, ini yang membedakan antara pasar ini yang membedakan antara pasar sekunder dan juga pasar tersier atau pasar ketiga ya teman-teman. Dan yang keempat, terakhir ini adalah pasar yang keempat atau forward market, merupakan bentuk perdagangan efek antar investor ataupun dengan kata lain pengalihan saham dari satu tangan ke pemegang yang lain atau tangan yang lain tanpa melalui perantara pedagang efek. Nah, ini yang menarik ya, pasar yang keempat. Pasar yang keempat ini istilahnya peralihan efek, sebuah efek dari investor yang satu ke investor yang lain tanpa melalui perantara dari pedagang efek, teman-teman. Jadi investor yang satu menawarkan efeknya kepada investor yang lain secara langsung, dan biasanya ini terjadi dalam skala besar ya teman-teman, atau yang disebut dengan block sale. Nah, inilah perbedaan keempat bursa efek tersebut, yang awalnya dari pasar primer, pasar sekunder, kemudian tersier atau ketiga 3D market, dan yang keempat adalah penyerahan efek secara langsung atau peralihan efek secara langsung antar investor ya teman-teman. Dan dari pembagian serta pengertian pasar modal tersebut, kita merujuk pada peranan pasar modal.
Apa sih peranan-peranan pasar modal yang ada di Indonesia ataupun fungsi-fungsinya ataupun di negara-negara lain? Peranan pasar modal ini memiliki peranan penting dalam suatu negara. Hampir semua negara memiliki pasar modal yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan juga keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan juga penawaran modal. Tentunya teman-teman, pasar modal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu negara dari segi pendapatan modal ya teman-teman. Nah, ini juga berfungsi sangat baik sekali, maksudnya dalam arti memberikan kemudahan kepada investor-investor dalam penanaman modal ataupun pengambilan modal, yakni lewat peranan pasar modal itu sendiri. Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari 5 aspek ya teman-teman. Aspek yang pertama sebagai fasilitas, dan juga aspek yang kedua memberikan kesempatan pada investor, dan yang ketiga memberikan kesempatan kepada investor juga untuk menjual kembali ataupun membeli bursa efek, membeli efek dari pasar modal. Namun lebih lengkapnya ataupun lebih jelasnya kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah peranan dari 5 aspek tersebut atau aspek mikro. Di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sebagai fasilitas untuk melakukan interaksi dan transaksi antara pembeli dan juga penjual untuk menentukan harga saham ataupun surat berharga yang diperjualbelikan. Dan ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi. Tentunya teman-teman, dalam sebuah transaksi apapun jenisnya, transaksi apapun itu, yang diperlukan di sana adalah tempat. Yang dimana tempat ini sangat berfungsi untuk keberlanjutan transaksi tersebut ya teman-teman. Jika sebuah tempat sudah memadai, maka transaksi akan mudah dilaksanakan. Nah, pasar modal ini menyediakan hal tersebut yang diperlukan oleh investor untuk melakukan transaksi efek ataupun saham-saham yang akan diperjualbelikan. Kemudian fungsi yang pertama atau peranan yang pertama di sini adalah memberikan kesempatan pada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan atau sebuah emiten untuk memenuhi keinginan para investor guna memperoleh hasil yang diharapkan dalam bentuk kebijakan ataupun kebijaksanaan pembagian dividen. Nah, ini adalah peranan yang kedua. Ini peranan yang cukup penting atau bisa dibilang sangat penting dari segi peranan pasar modal itu sendiri dalam menjalankan sebuah perdagangan ataupun transaksi efek, yakni lebih mengerucut pada investor itu sendiri ataupun sebuah perusahaan atau emiten yang akan memperjualbelikan ataupun menanamkan saham yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki. Para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki tersebut setiap saat. Jika ada tempat yang sudah menentukan tempat tersebut adalah sebagai tempat sebuah transaksi efek, maka akan memudahkan investor untuk tetap mengontrol saham yang dimilikinya, harga saham yang dimilikinya sebelum diperdagangkan ya teman-teman. Nah, investor ini menjual kembali ataupun bisa membeli kembali efek-efek yang diperdagangkan pada bursa efek atau pasar modal tersebut. Dan yang keempat di sini adalah menciptakan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Maksudnya gimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam perkembangan sebuah perekonomian dalam negara? Jika masyarakat paham tentang pasar modal dan juga bursa efek, lalu memiliki sebuah perekonomian dengan skala besar, mereka bisa menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan lain untuk pengembangan perusahaan tersebut, dan juga tentunya dengan sebuah harapan suatu saat nanti modal yang ditanamkan oleh masyarakat tersebut dapat kembali serta dapat memberikan keuntungan yang lebih dari yang ditanamkan. Dan jika masyarakat sudah
menanamkan modal, maka masyarakat tersebut yang menanamkan modal bisa disebut dengan investor. Seorang investor ini adalah orang-orang yang memiliki paham dan piawai dalam penyaluran bursa efek ataupun penanaman saham pada sebuah emiten atau perusahaan. Nah, inilah fungsi dari pasar modal tersebut, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menjadikan diri mereka seorang investor. Bisa dikatakan dalam pengertian mudahnya seperti itu. Dan yang kelima adalah mengurangi biaya transaksi. Mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga bagi para investor. Keputusan investasi harus didasarkan pada tersediaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan pasar modal menyediakan semuanya tanpa biaya. Teman-teman sekalian, jika kita ingin mengetahui sebuah informasi yang sangat penting, apalagi berkaitan dengan sebuah efek atau surat berharga, maka penting informasi didapatkan oleh seorang investor. Tanpa pasar modal ini, investor akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendapatkan informasi dari efek yang diperdagangkan. Namun, jika melalui pasar modal, otomatis para investor akan mengetahui informasi-informasi efek yang diperdagangkan tersebut lewat pasar modal itu sendiri. Dan tentunya di pasar tersebut tidak ada informasi yang dibebani biaya kepada seorang investor. Maka dari itu, pasar modal ini mengatakan salah satu fungsinya atau salah satu peranannya adalah meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan oleh seorang investor untuk mendapatkan informasi dari sebuah efek. Saya rasa cukup sekian teman-teman dari penjelasan konsep dasar pasar modal yang saya bawakan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya atas nama mahasiswa STAI Al-Aqidah Al-Syemiah Jakarta Timur berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.